Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Salah satu sosok yang paling banyak mendapatkan simpati dari masyarakat dari kasus Ridwan Kamil dan juga Lisa Mariana ini adalah Ibu Cinta atau Atalia Praratya. Kita bisa membayangkan ya bagaimana hancurnya hati seorang istri dengan tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh Lisa tersebut. Walaupun Lisa selalu menggunakan inisial RK, tetapi sudah sangat clear lah, sudah common sense. RK ini memang ditujukan dugaan sangat kuat untuk ke Ridwan Kamil. Ada salah satu guru spiritual dari keluarganya Bu Cinta ini memberikan statement ke masyarakat. Dan ini pun juga dibalas oleh statement terbaru dari Lisa Mariana yang semakin berani banget. Dia bilang bahwa Bu Cinta itu menurutnya sudah mengetahui hubungan mereka. Bahkan karena sempat ketahuan tersebut, Lisa mengatakan bahwa komunikasinya lewat Telegram, biar tidak ketahuan lagi. Ini hancur hatinya kalau memang ini adalah tuduhan-tuduhan benar ya. Kita baca yang pertama adalah postingan dari seorang pendakwa atau Ustadz, Taizen Al-Hakimi. Oke, yang pertama dalam postingan tersebut ini aku cek jejak digitalnya, beliau ini adalah menantu dari mantan wakil wali kota pada saat menjabatnya adalah Ridwan Kamil saat itu. Terus dikatakan di sini bahwa saya sangat kenal dekat dengan keluarga ini karena memang mertuanya dulu satu tim ya sebagai wakil wali kota Bandung. Yang pertama dikatakan begini adalah, ini adalah curhatan, bukan curhat katanya, adalah bertanya ya, Syekh ini ke Ibu Atalia. Apa yang sebenarnya terjadi dalam kegaduhan ini? Kemudian Ibu Atalia menjawabnya begini bahwa, Waalaikumsalam Syekh, insya Allah kami kuat touch, katanya Ustadz ya. Karena 1000% ini semua fitnah dan settingan orang jahat yang berniat menghancurkan kami. Mohon dibimbing dan dibantu dengan doa ya Syekh. Oke, kita coba bahas satu persatu kalimat di sini teman-teman. Insya Allah kami kuat. Oke, karena 1000% ini semua fitnah. Semua ini apakah terkait dengan dugaan terjadinya hubungan yang tidak seharusnya antara sang suami dengan perempuan tersebut, ataukah fitnah terkait dengan bapak biologisnya? Tapi kalau dibilang ini semuanya, berarti ya semuanya gitu. Kedua isu tersebut, settingan orang jahat yang berniat menghancurkan kami. Siapakah orang jahat tersebut? Tapi kita juga bisa lihat konteks ya, Ibu Atalia kan ini curhat, bukan curhat, tapi ditanya sama sosok ustadz gitu kan ya, menjadi gurunya begitu. Artinya kan kita tahu ya, seorang istri tidak boleh membuka aib dari suaminya kepada siapapun. Apakah pada saat Ibu Cinta memberikan jawaban seperti ini dengan sudut pandang yang tadi, ya masyarakat juga kayaknya tidak bisa langsung percaya begitu aja. Terus dikatakan di sini bahwa dari Taizen Al-Hakimi Instagramnya, selama saya mendampingi Kang Ridwan Kamil dan Ibu Atalia, menurut saya mereka insya Allah orang baik. Menurut saya juga berita yang sedang viral itu adalah fitnah yang dibuat secara sengaja dan teratur untuk tujuan tertentu. Kita sebagai netizen harus teliti pada setiap berita yang kita dapatkan dan utamakan untuk tabayun sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini memang agak agak sulit ya kalau kita mengindahkan apa yang disampaikan oleh Lisa begitu, karena Lisa ini kan boleh dibilang adalah nobody ya, bukan orang yang penting di Indonesia. Kok dia bisa sebegitu beraninya menyampaikan hal-hal yang dahsyat? Apalagi di statement terbarunya, Lisa itu mengatakan begini bahwa ada yang bilang bahwa waktu Lisa bertemu dengan RK yang dimaksudkan tersebut, katanya kondisinya sudah hamil. Dia tegaskan di sini, saat itu saya belum hamil, dan saat bertemu RK, ya memang itu adalah bapak biologisnya. Anak saya itu lahirnya prematur. Nah, ini adalah isu baru yang aku tangkapnya. Kenapa baru muncul kata-kata prematur itu di sekarang ini? Apakah sebuah kesengajaan atau ketidaksengajaan? Ataukah ini sebuah indikasi kebohongan, teman-teman? 7 bulan dari awal. Betul, karena kan anak saya itu lahir cuma beberapa weeks gitu ya. Prematur Itu belum saatnya gitu ya. Oke. Jadi waktu di wawancara media, Lisa bilang putrinya itu lahirnya prematur. Terus berikutnya lagi, pada saat Lisa memberikan statement terkait momentum pada saat Pak RK tersebut mulai menjauh. Katanya mulai menjauh itu pada saat dia sudah mengetahui bahwa dirinya sedang mengandung. Dan walaupun menjauh, tapi dia tetap membiayai, teman-teman. Aku dengar dari salah satu saksi di peristiwa ini yang inisialnya AA,
Per bulan itu Lisa mendapatkan belasan juta rupiah. Katanya itu uang kecil. Menurut aku dengan, mohon maaf nih, dengan backgroundnya Lisa, karena dia memang bukan kategori orang bawah, tapi juga bukan orang yang super kaya. Belasan juta per bulan, itu angka yang cukup besar loh. Level manager mungkin di Jakarta yang punya gaji seperti itu ya pendapatannya. Hamil baru menjauh gitu. Oke. Langsung saya nggak pakai tele ya gitu. Katanya ketahuan ibu, katanya gitu. Katanya gitu. Seberapa ya? Pakai tele ya, karena ketahuan sama ibu gitu. Oke. Maaf Mbak sebelumnya, seberapa yakin misalnya kalau anak itu adalah anaknya Pak RK kan? 100% yakin banget. Oke. Kalau nggak yakin kenapa harus dinafkahin kan gitu dari sampai 100% yakin bahwa anak tersebut adalah anaknya Pak RK. Dia bilang kalau memang itu bukan anaknya Pak RK, kenapa dinafkahi sampai dia besar? Ya, kalau secara hukum menafkahi seseorang atau bahkan memberikan perhatian tertentu, itu kan bukan petunjuk atau alat bukti secara hukum untuk menentukan dia adalah anak biologisnya. Cuman ya kalian tahu kan ya, ini kan secara psikologi aja kayak beban mental gitu. Kayak yang ngerasa, ya ada benernya juga secara psikologi, kalau memang itu bukan punya kamu, yaudah tinggalin aja, beres gitu. Tapi kan ini adalah satu bagian yang sudah ada faktor subjektifnya, ada juga faktor yang ilmiahnya. Nah, ilmiahnya kan sekarang sedang kita nantikan ya. Dari kedua belah pihak sih, aku mencium aroma dari timnya RK tuh kayak agak sedikit belum final, mau tes DNA atau enggak. Karena kan di keterangan terbarunya dari kuasa hukumnya bilang begini, dia mau tes DNA tetapi sesuai dengan SOP yang ada di Indonesia. Itu yang pertama. Karena kalian tahu, untuk sesuai SOP, artinya kan harus ada pengajuan gugatan ke pengadilan secara perdata ya oleh Lisa ya. Setelah oke, selesai semuanya, nanti akan ditunjukkan kenapa kok RK harus melakukan tes DNA. Karena misalnya bukti-bukti nanti di persidangan dimunculkan, kita pernah check-in bareng nih, kita pernah melakukan A, B, C, dan D dideskripsikan. Nah itu menjadi petunjuk, oke nanti hakim memutuskan, baiklah saudara RK, Anda harus ini surat pengantar melakukan tes DNA. Dan itu kan yang resmi kalau nggak salah, yang di Indonesia tuh di DVI Mabes Polri teman-teman. Itu adalah bagian yang pertama. Nanti bagian yang kedua, ya sidang lagi berikutnya untuk yang perdata, penentuan apakah dia buah hatinya atau bukan dengan hasil data ilmiah berupa tes DNA tersebut. Jadi memang prosesnya cukup lama. Itu adalah kategori yang pertama yang dikatakan tim kuasa hukumnya RK, mereka siap asal sesuai SOP, atau tidak sesuai SOP pun tidak masalah, tapi sesuai kesepakatan, tapi harus ada perintilan-perintilan tertentu. Dan Lisa bilang, saya tidak mau kalau melakukan tes DNA tanpa ada bapaknya langsung, karena menurutnya di Indonesia itu apa sih berkas-berkas atau data-data laboratorium yang dugaannya itu tidak sulit untuk dilakukan manipulasi. Memang kenyataannya ada sebagian yang seperti itu, makanya ada beberapa kasus besar di Indonesia, ada dugaan terjadi manipulasi data-data, apalagi kalau sudah urusan dengan laboratorium. Mungkin harus ke luar negeri kali ya, ke Singapura begitu, yang relatively tingkat korupsinya sangat kecil. Karena kalau di Indonesia, tingkat korupsinya masih sangat tinggi, teman-teman. Terus juga di bagian berikutnya, kenapa sih Lisa kok baru berbicara sekarang gitu loh? Karena kan dia bilang, sudah sejak 8 bulan lalu tidak mendapatkan uang lagi untuk nafkah putrinya. Dia bilang katanya gini, saya itu sudah kayak pengemis katanya, minta-minta ke ajudan, tapi lama banget nggak dibales-bales. Saya tuh emosi, saya kesel karena putri saya juga sedang butuh untuk biaya sekolahnya. Kan perjanjiannya itu sampai dia kuliah akan dibiayai. Makanya lah tujuannya dia speak up ini, dia nggak nyangka juga bisa viral, karena saya nggak tahu lagi caranya bagaimana lagi untuk menuntut keadilan bagi buah hati saya. Saya ini minta sama ajudan ini gitu, kok lama gitu. Saya jadi kayak pengemis gitu kan. Sedangkan anak saya ini sudah mau sekolah, ya gitu. Saya minta hak anak saya aja gitu. Bulan depan, tahun depan harus sudah sekolah. Gitu, dan banyak kebutuhan lainnya gitu. Maksud saya bapak kok nggak menghilang begitu aja gitu, padahal perjanjiannya akan menafkahi sampai anak saya ini kuliah gitu, dan itu ada kok, saya tanda tangan kok, ada di surat yang perjanjian. Berarti Pak, Oke.
ada perjanjian tersebut. Nah, banyak masyarakat kalau aku lihat di sosial media ataupun juga media massa, kayaknya lebih banyak yang percaya bahwa telah terjadi hubungan tersebut. Itu aku lihat antara 70-80% percaya telah terjadi hubungan tersebut. Tetapi masih 50-50, apakah betul buah hatinya Lisa, putri pertama yang usia 3 tahunan tersebut, adalah miliknya RK atau bukan, itu masih 50-50. Karena dengan backgroundnya seorang Lisa, mohon maaf, dengan video-video dewasanya yang dugaannya sudah banyak tersebar di sosial media, itu mengindikasikan bahwa dia bukanlah laki-laki satu-satunya. Dan kita juga paham, yang mengetahui hal tersebut adalah si Lisanya sendiri kan. Apakah dia menggunakan alat kontrasepsi atau tidak, KB atau tidak, itu kan dia yang tahu di ranah pribadi tersebut. Di bagian berikutnya juga Lisa mengatakan hal yang ngebuat kita semakin geleng-geleng kepala. Apakah betul sosok RK tersebut sebegitu beraninya sampai melakukan hal sejauh itu? Pihak Pak RK itu sampai sekarang masih membiayai, masih menafkahi anak ini Kak? Anaknya Kak Lisa? Masih, tapi 8 bulan terakhir itu sudah tidak. Dan kita memutuskan Kak Lisa speak up gitu Kak? Untuk speak up, karena saya pikir kok ini begini gitu. Apa karena dia ada hubungan dengan kasus KPK gitu ya? Korupsi saya juga nggak paham. Oke. Apakah terhentinya kiriman buat Lisa katanya berhubungan dengan kasus KPK? Mungkin nggak? Apakah itu mungkin aja? Mungkin sih, karena kan kalau sudah diperiksa oleh KPK biasanya uang-uang tidak bisa lagi segampang itu diambil ya untuk transaksi. Kalau ketahuan juga nanti akan diminta klarifikasi. Misalnya, ini tiap bulan Anda mengirim belasan juta ke sejumlah rekening ini, kategorinya untuk apa ya? Apakah dia bekerja ke Anda dan sebagainya? Apakah itu mungkin salah satu alasannya? Karena belasan juta, menurut aku sih uang kecil ya bagi RK, karena ketemuan KPK aja di rumahnya ada sekitar berapa puluhan miliar ya biliet depositonya. Belum dengan aset-aset yang lain, walaupun itu juga sudah dibantah oleh timnya Ridwan Kamil bilang bahwa itu bukan milik saya bilietnya. Terus ngapain dong ada biliet deposito puluhan miliar disimpannya di situ? Kan unik sekali teman-teman. Di bagian berikutnya juga, kalau aku lihat dari postingannya Lisa, dia bilang begini, karena banyak yang minta ya. Lisa coba dong muncul sekarang video terbarunya atau foto terbarunya. Itu kan foto-foto yang beredar sekarang ini adalah foto-foto yang paling tidak sudah 2 tahun atau 3 tahun yang lalu ya teman-teman ya. Nah, dia mengakui bahwa saat ini katanya kondisi badannya memang habis melahirkan anak kedua teman-teman. Jadi tidak seperti yang dulu. Dikatakan di sini bahwa aku gemuk pasca melahirkan. Oke, baby blues yang mengharuskan aku meminum antidepresan dari dokter dan berdampak ke BB aku. Tapi aku tidak mempermasalahkan itu. Kalian mau mom shaming, aku it's okay sayang. Memang begini keadaannya, janji langsing lagi. Nah, aku sempat lihat salah satu wawancaranya Lisa ya di video yang sebelum dia melahirkan anak yang pertama. Dia bilang berat badannya dulu pernah mencapai 80-an kilogram dan terakhir itu adalah berat badan dia cuma 40-an kilogram. Dia bilang dia itu diet dengan vegetarian aja makanannya. Nah, artinya dulu dia memang pernah gemuk, sekarang gemuk lagi. Jadi memang dia mengakui kondisi badannya saat ini tidak seideal seperti yang dulu lagi. Dan menurut aku sih, ya kalau memang Lisa mau mencari keadilan buat putrinya dan kalau memang yang disampaikan itu semuanya betul, ya masa sih hanya masalah penampilan doang ngebuat dia tidak berani muncul. Sementara itu dulu bisa kita update teman-teman terkait dengan peristiwa drama yang menimpa pejabat dan juga ya suka nggak suka Lisa termasuk yang artis lah di Indonesia. Walaupun mungkin dia belum seterkenal artis pada umumnya. Tetapi sekarang dia sudah terkenal kan ya karena banyak dibahas di berbagai macam media dan juga platform. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok Dian Jasa Sumara. Sampai jumpa.